Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Angkutan tambang melintas di Jalan Negara, PT STC di demo massa. Tim penyelamat hewan BPBD mengevakuasi sejumlah ular yang masuk ke rumah warga. Selama 5 bulan, insentif anggota Tagana Kabupaten Banjar tidak dibayar Dinas Sosial. PT Sebuku Tanjung Kol STC di demo massa dari salah satu aliansi pemuda di Kabupaten Kota Baru pada Senin siang. Kita untuk menjelaskan di dalam. Setuju teman-teman? Tidak. Kalau memang ada penjelasan juga melewati jalan umum. Perusahaan pertambangan batubara yang berada di Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru itu di demo massa karena armada pengangkut batubaranya melintas di Jalan Negara. Massa pun mendesak PT STC segera membangun akses khusus angkutan tambang sendiri agar tidak lagi melintas di Jalan Negara. Mereka juga meminta Dinas Perhubungan Kota Baru menertibkan angkutan tambang yang melintas di Jalan Negara. Kami mendapatkan janji dari perusahaan untuk segera menyelesaikan overpass yang dijanjikan itu agar mereka tidak melanggar perda, gitu kan. Dan ini pun akan kami kawal, tapi kami masih mempertanyakan terkait dengan landasan passing ya, atau crossing jalan umum ini yang mereka berikan, tapi kami masih janggal karena aturan itu tidak ada landasannya. Dan kami akan ajukan surat kepada perusahaan untuk meminta landasan hukumnya itu, karena tadi mereka sudah sampaikan bahwa mereka dapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Investasi Provinsi Kalsel, gitu kan. Dan kami lihat tidak ada sebenarnya dasar hukumnya. Humas PT STC Rijal Sake menyatakan pihaknya sudah mengantongi izin dispensasi boleh melintasi Jalan Negara hingga tahun 2022 mendatang dari DPM PTSP Kalsel. Mereka menyatakan sikap tentang crossing dispensasi kami. Sedangkan perusahaan kami, perusahaan PT SBC telah mengantongi izin crossing yang telah dikeluarkan oleh PTSP Provinsi hingga tahun 2022. Tuntutan mereka akan mencoba mengecek di dinas terkait, yaitu dinas PTSP perihal izin crossing kami. Nah, ke depan ya kita akan tetap berkomitmen perihal izin crossing ini yang mana kami dituntut untuk pembangunan overpass. Sedangkan pembangunan overpass masih dalam progres pembebasan lahan dan itu pun kami diketahui oleh progres pembebasan lahan diketahui oleh pemerintah daerah, yaitu Pak Sekda yang mewakili Bupati Kota Baru. Itu rencananya kapan Pak pembangunannya Pak? Kami targetkan tahun ini yang mana progres pembebasan lahan sudah 50% lebih. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Baru Sugianur saat ditemui Selasa siang mengatakan pihaknya tidak dapat menertibkan angkutan tambang PT STC karena Pemprov Kalsel memberikan dispensasi kepada perusahaan tersebut. Ini karena sudah 3 kali dispensasi diberikan, harusnya kan perusahaan bisa segera mengantisipasi dalam ketentuannya. Kan sebelum beroperasi pengangkutan itu harus ada crossing yang atau overpass. Di crossing itu tidak melintasi jalan negara, dan negara itu ada jalan daerah, jalan provinsi ataupun jalan nasional. Nah, ini kita melihat dalam konteks crossing yang ada di Pulau Laut ini dilematis. Kita melihat kepada proses awal pemberian dispensasi.
Ya kita minta perusahaan lebih serius. Perusahaan ini harusnya mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena dari awal harusnya mereka sudah siap. Karena ini jalan strategis provinsi, harusnya sebelum beroperasi mereka sudah mempunyai overpass. PT STC rencananya akan membangun akses khusus angkutan tambang, namun masih terkendala pembebasan lahan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Dua ekor ular masuk ke rumah warga di kawasan pembangunan Banjarmasin Barat dan Lingkar Basirih Banjarmasin Selatan pada Senin lalu. Ular-ular tersebut dievakuasi oleh tim penyelamat hewan dari BPBD Kota Banjarmasin. Anggota tim penyelamat hewan BPBD Banjarmasin, Hanafi, saat ditemui Selasa siang menyatakan, kedua ular yang dievakuasi tersebut adalah jenis ular koros dan ular terbang yang tidak berbisa. Menurutnya selama bulan Oktober ini sudah ada puluhan ular yang dievakuasi dari rumah warga. Kalau jenisnya ini belum masuk di bumi, Pak. Jadi bisa kita lepas dia. Yang penting jauh dari sama apa habitatnya nih, makanan di sana masih ada. Jadi harus dicari dulu tempatnya di mana. Jangan sembarang lepas lah. Kalau yang dilepas kita makan dulu kan apa? Daerah mana rencananya melepasnya? Yang cocok? Ya, yang pokoknya kayak daerah Tahura nih lebih cocok lah. Mana? Tahura? Yang macan itu, Mas. Banyaknya ular masuk ke rumah warga belakangan ini diduga karena musim penghujan yang mengakibatkan habitat ular terendam air, hingga ular pun mencari tempat yang lebih kering. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tempat penampungan sementara TPS di Komplek Pelajar Mulawarman kawasan Batu Tiban, Banjarmasin Tengah rencananya akan dipindah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. TPS yang berdekatan dengan sejumlah sekolah tersebut sempat dikeluhkan oleh pihak TK Negeri Pembina Banjarmasin Tengah pada beberapa hari lalu. Sampah yang harusnya diangkut sebelum pukul 6 pagi masih menumpuk di TPS tersebut hingga pukul 9 pagi. Selain itu, sampah juga meluber hingga ke badan jalan dan aroma tak sedapnya mengganggu aktivitas belajar mengajar bagi sejumlah sekolah di kawasan sekitar. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin Muhyar mengatakan, petugas pengangkut sampah sudah bekerja 2 kali dalam sehari untuk mengangkut sampah di TPS itu, yakni pada malam dan dini hari. Menurutnya sampah masih menumpuk di TPS itu hingga pukul 9 pagi karena warga membuangnya setelah pukul 6 pagi. TPS di Komplek Pelajar Mulawarman itu sudah 10 tahun yang lalu sudah dari situ. Nah, kemudian itu kan secara rutin sudah diangkut mulai malam, kemudian pagi. Nah, kenapa akhir-akhir ini semakin menumpuk? Karena pertama ada di sana kan ada pertambahan jumlah penduduk yang membuang ke sana karena ada beberapa titik yang ditutup. Nah, kemudian juga ada yang membuang karena sesuai jadwal. Setelah sebersih pagi, setelah jam 6, jam 7 dibuang lagi ke sana sehingga ada keterlambatan pengangkutan. Dan itu memang kada rutinitas itu, tapi ada pada saat-saat tertentu ketika mobil yang harusnya pagi itu mengambil sudah selesai pagi mengangkut di tempat lain, ada sampah baru sehingga itu terlambat. Nah, kami mengimbau lah pada masyarakat warga sekitar situ tolong buang sampahnya pada saat dan pada tempat dan jam yang ditentukan. Jadi bukan isu sudah 2 hari, 3 hari, atau 4 hari, ada itu memang sudah rutinitas kita. Muhyar menambahkan TPS di dekat sekolah itu rencananya akan dipindah namun masih dalam tahap pencarian lahan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Angkutan tambang melintas di jalan negara PT STC di demo massa.
Tim penyelamat hewan BPBD mengevakuasi sejumlah ular yang masuk ke rumah warga. Selama 5 bulan, insentif anggota Tagana Kabupaten Banjar tidak dibayar Dinas Sosial. Sudah selama 5 bulan, insentif anggota Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Banjar tidak dibayar oleh Dinas Sosial. Ketua Forum Tagana Kabupaten Banjar, Suhada, mengatakan, Dinas Sosial tidak membayar insentif Tagana sejak bulan Mei hingga September 2021. Menurutnya, pihak Dinas Sosial berdalih, dana insentif Tagana dipotong untuk penanganan COVID-19. Yang mereka sudah menerima yaitu Januari, Februari, terus Maret, April. Setelah itu Maret, April pun cair di bulan Mei. Nah, setelah itu bulan Mei dan sampai sekarang tidak dibayarkan lagi insentifnya. Alasannya apa aja Pak? Diinformasikan kemarin ada pemangkasan COVID lah, ada karena temuan inspektorat lah, ada yang menghapus atau melakukan denda lah, mana kami ini kadang ngerti. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Rusmini, menyatakan insentif Tagana tidak dibayar karena program Tagana dinilai tidak relevan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Insentif dari Tagana itu kami kemarin bayar mulai Januari sampai April. Kemudian BPK turun Pak. Nah, pemeriksaan BPK nyatanya itu tidak relevan kegiatan sama dengan programnya. Jadi untuk sementara kami hentikan dulu pembayarannya. Untuk kedepannya akan kami matchingkan Pak antara kegiatan sama programnya. Karena kemarin temuan dari BPKP itu tidak relevan antara kegiatan dengan programnya Pak. Jadi totalnya sudah berapa bulan Ibu yang kami bayar Januari sampai April. Selain insentif bulanan, upah piket anggota Tagana sejak awal tahun 2021 hingga sekarang juga tidak dibayar. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang pembelajaran tatap muka PTM, ratusan pelajar sekolah menengah atas SMA Negeri 8 Banjarmasin ikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 digelar di SMA Negeri 8 Banjarmasin, kawasan Alalak Tengah, Banjarmasin Utara pada Selasa pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti sekitar 800 siswa dan siswi SMA Negeri 8. Kepala SMA Negeri 8 Banjarmasin, Nailah, mengatakan, vaksinasi COVID-19 digelar sebagai persiapan PTM yang rencananya akan mulai digelar pada November mendatang. Target hari ini kami khususkan untuk siswa SMA 8 itu vaksin 800. Sisanya itu ada sebagian masyarakat dekat. Kemudian jadi 1000 hari ini. Besok juga kami agendakan 1000 untuk masyarakat khususnya. Karena kami sudah menyebarkan pamflet kemarin itu sampai ke Pulau Sewangi, masjid, musala, kami anak-anak OSIS itu sudah membagi-bagi pamflet untuk mengajak masyarakat vaksin. Jadi kami targetkan besok juga 1000 insya Allah. Berarti dengan vaksin kedua ini anak-anak sudah siap semua Pak? Insya Allah kami sudah mengusulkan permohonan ke Dinas Pendidikan itu 1 November kami rencananya PTM. Karena semua fasilitas yang mendukung sudah kami siapkan, termasuk vaksin 2 tadi sudah. Jadi hampir 100 anak yang masih orang tuanya belum mengizinkan. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 8 Banjarmasin tak hanya diikuti ratusan pelajar saja, tapi juga diikuti 200 warga yang bermukim di sekitar sekolah ini.
Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Penutupan jalan komplek Bumi Intan Rahayu Berkah di kawasan Pramuka Banjarmasin Timur yang tembus ke kawasan Simpang Layang dikeluhkan oleh warga pada beberapa waktu lalu. Ketua Komplek Bumi Intan Rahayu Berkah, Dedi Koco Susilo mengatakan, pihaknya menutup jalan komplek dengan portal untuk keamanan karena sering terjadi pencurian. Menurutnya penutupan jalan alternatif yang tembus ke kawasan Simpang Layang itu kini sudah tidak dipermasalahkan lagi karena pihak yang keberatan telah diberi penjelasan. Dedi Koco Susilo menambahkan warga komplek Bumi Intan Rahayu Berkah berharap adanya pengerasan jalan dan pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Namun, pada kenyataannya setelah kita minta bukti-bukti menyebutkan bahwa ini adalah tanah hibah, beliau malah memberikan bukti di tahun 2020. Artinya kan seharusnya hibah itu sebelum adanya komplek. Nah, artinya pernyataan Ketua RT baru diserahkan atau diminta tanda tangan pada tahun 2020 surat hibah tersebut. Akhirnya terbantahkan. Nah, di situ masyarakat mulai kenapa sih gitu loh. Kenapa sih beliau nekat pengen dibuka seperti itu. Nah, kemudian pas kita undang pertemuan, kita pengen ada kesepakatan bahwa di situ pernyataan beliau menjamin keamanan sama seperti amannya pada waktu ditutup batas ring tersebut. Namun beliau malah well out dan keputusan itu ditetapkan tetap ditutup. Kabid Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan pengerasan jalan di komplek tersebut karena asetnya belum dihibahkan kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Salah satu syarat untuk kita mengerjakan atau dikerjakan oleh Pemko Banjarmasin adalah diserahkannya pasung ke Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perkim. Nanti itu masuk ke SK Jalan Kota Banjarmasin. Begitu itu diserahkan ke Pemko, maka Pemko dalam hal ini Perkim atau Dinas PUPR bisa menangani jalan tersebut. Ya, nantinya itu jalan itu apakah dibuka terus atau boleh ditutup gitu, Pak? Jadi di sana kan ada dua permasalahan, pasung dan portal. Untuk permasalahan pasung itu diserahkan ke Dinas Perkim dan Pemko. Terkait permasalahan portal itu nanti harapan kami ada musyawarah mufakat lagi antara warga di komplek BRB dengan warga di Simpang. Chandra menambahkan pengerasan jalan di komplek itu baru bisa dilakukan setelah asetnya dihibahkan kepada Pemkot Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Angkutan tambang melintas di jalan negara PT STC di demo massa. Tim penyelamat hewan BPBD mengevakuasi sejumlah ular yang masuk ke rumah warga. Selama 5 bulan, insentif anggota Tagana Kabupaten Banjar tidak dibayar Dinas Sosial. Untuk mencegah penyelewengan dana desa, Inspektorat Kabupaten Batola melakukan pemeriksaan aset di sejumlah desa pada Selasa kemarin.
Salah satu desa yang asetnya diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Batola adalah Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya. Pihak Inspektorat memeriksa sejumlah aset Desa Kolam Kanan yang dibangun dengan dana desa sejak tahun 2015 hingga 2020, seperti jalan, sumur bor, dan sejumlah fasilitas lainnya. Selain memeriksa aset yang telah dibangun, petugas Inspektorat juga memeriksa berkas Desa Kolam Kanan yang berhubungan dengan pembangunan dan dana desa. PKPT kami tahun 2021 pemeriksaan reguler pada pemerintahan desa. Jadi kami memeriksa 2 desa sebenarnya, tapi ini perwakilan salah satu desanya untuk Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya. Jadi secara umum sudah melakukan administrasi, tapi masih banyak catatan yang harus dilakukan perbaikan. Untuk kegiatan fisik sudah lumayan lah. Karena sudah ini kegiatannya lumayan baik sebenarnya, tapi karena sudah tahun 2020 pelaksanaannya jadi ada yang sudah beberapa yang. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Batola yang berkenan memerintahkan inspektorat, dan memang itu sudah tugas inspektorat untuk membimbing kami. Kami sadari kami ini di desa dengan permasalahan yang sangat kompleks administratif ini, kami masih jauh dari kata bagus. Di samping administrasi, apa ya Pak yang diperiksa oleh inspektorat? Tentunya inspektorat tidak cuma periksa administratif, akan tapi memeriksa realisasi apa yang ada di SPJ kami. Insya Allah kalau realisasinya ya mohon maaf, mungkin kalau di desa saya kalau realisasi boleh dicek lah dan boleh ditanyakan ke saksi masyarakat sekitar bagaimana perkembangan dan pembangunan Desa Kolam Kanan selama dari 2015 sampai 2021 tahun. Pemeriksaan berkas dan aset desa dari Inspektorat Kabupaten Batola merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Dari 195 desa yang tersebar di 17 kecamatan se-Kabupaten Batola, Inspektorat akan memeriksa 2 desa di setiap kecamatan. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid.
Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid bambu sungguh indah, dan lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk ke sini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang membikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Oh, ada juga tekniknya usut-usutannya, nah ada misalkan bisa patah lainnya gitu, nah Kalau ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini
berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Dua partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130, bisa 125, 2.500 kanannya segini. Isinya 50 batang lah. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Angkutan tambang melintas di Jalan Negara PT STC di demo massa. Tim penyelamat hewan BPBD mengevakuasi sejumlah ular yang masuk ke rumah warga. Selama 5 bulan, insentif anggota Tagana Kabupaten Banjar tidak dibayar Dinas Sosial. PT Sebuku Tanjung Kol STC di demo massa dari salah satu aliansi pemuda di Kabupaten Kota Baru pada Senin siang. Perusahaan pertambangan batubara yang berada di Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru itu di demo massa karena armada pengangkut batubaranya melintas di Jalan Negara. Massa pun mendesak PT STC segera membangun akses khusus angkutan tambang sendiri agar tidak lagi melintas di Jalan Negara. Mereka juga meminta Dinas Perhubungan Kota Baru menertibkan angkutan tambang yang melintas di Jalan Negara. Kami mendapatkan janji dari perusahaan untuk segera menyelesaikan overpass yang dijanjikan itu agar mereka tidak melanggar perda, gitu kan. Dan ini pun akan kami kawal, tapi kami masih mempertanyakan terkait dengan landasan passing ya, atau crossing jalan umum ini yang mereka berikan, tapi kami masih janggal karena aturan itu tidak ada landasannya. Dan kami akan ajukan surat kepada perusahaan untuk meminta landasan hukumnya itu, karena tadi mereka sudah sampaikan bahwa mereka dapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Investasi Provinsi Kalsel, gitu kan. Dan kami lihat tidak ada sebenarnya dasar hukumnya. Humas PT STC Rijal Sake menyatakan pihaknya sudah mengantongi izin dispensasi boleh melintasi Jalan Negara hingga tahun 2022 mendatang dari DPM PT SP Kalsel. Mereka menyatakan sikap tentang crossing dispensasi kami. Sedangkan perusahaan kami, perusahaan PT SPC telah mengantongi izin crossing yang telah dikeluarkan oleh PT SP Provinsi hingga tahun 2022. Tuntutan mereka akan mencoba mengecek di dinas terkait, yaitu Dinas PTSP perihal izin crossing kami. Nah, ke depan ya kita akan tetap berkomitmen perihal izin crossing ini, yang mana kami dituntut untuk pembangunan overpass. Sedangkan pembangunan overpass masih dalam progres pembebasan lahan, dan itu pun kami diketahui oleh progres pembebasan lahan diketahui oleh pemerintah daerah, yaitu Pak Sekda yang mewakili Bupati Kota Baru. Itu rencananya kapan Pak pembangunannya Pak? Kami targetkan tahun ini, yang mana progres pembebasan lahan sudah 50% lebih.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Baru Sugianur saat ditemui Selasa siang mengatakan pihaknya tidak dapat menertibkan angkutan tambang PT STC karena Pemprov Kalsel memberikan dispensasi kepada perusahaan tersebut. Ini karena sudah 3 kali dispensasi diberikan, harusnya kan perusahaan bisa segera mengantisipasi dalam ketentuannya kan sebelum beroperasi pengangkutan itu harus ada crossing yang atau overpass. Di crossing itu tidak melintasi jalan negara, dan negara itu ada jalan daerah, jalan provinsi ataupun jalan nasional. Nah, ini kita melihat dalam konteks crossing yang ada di Pulau Laut ini dilematis. Kita melihat kepada proses awal pemberian dispensasi. Ya, kita minta perusahaan lebih serius. Perusahaan ini harusnya mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena dari awal harusnya mereka sudah siap. Karena ini jalan strategis provinsi, harusnya sebelum beroperasi mereka sudah mempunyai overpass. PT STC rencananya akan membangun akses khusus angkutan tambang, namun masih terkendala pembebasan lahan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Dua ekor ular masuk ke rumah warga di kawasan pembangunan Banjarmasin Barat dan Lingkar Basirih Banjarmasin Selatan pada Senin lalu. Ular-ular tersebut dievakuasi oleh tim penyelamat hewan dari BPBD Kota Banjarmasin. Anggota tim penyelamat hewan BPBD Banjarmasin, Hanafi, saat ditemui Selasa siang menyatakan, kedua ular yang dievakuasi tersebut adalah jenis ular koros dan ular terbang yang tidak berbisa. Menurutnya selama bulan Oktober ini sudah ada puluhan ular yang dievakuasi dari rumah warga. Kalau jenisnya ini belum masuk di bumi, Pak. Jadi bisa kita lepas dia. Yang penting jauh dari sama habitatnya nih, makanan di sana masih ada. Jadi harus dicari dulu tempatnya di mana. Jangan sembarang lepas lah. Kalau yang dilepas kita makan dulu kan sama. Daerah mana rencananya melepasnya? Yang cocok? Ya, yang pokoknya kayak daerah Tahura nih lebih cocok lah. Tahura? Yang macan itu. Banyaknya ular masuk ke rumah warga belakangan ini diduga karena musim penghujan yang mengakibatkan habitat ular terendam air, hingga ular pun mencari tempat yang lebih kering. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tempat penampungan sementara TPS di Komplek Pelajar Mulawarman kawasan Batu Tiban, Banjarmasin Tengah rencananya akan dipindah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. TPS yang berdekatan dengan sejumlah sekolah tersebut sempat dikeluhkan oleh pihak TK Negeri Pembina Banjarmasin Tengah pada beberapa hari lalu. Sampah yang harusnya diangkut sebelum pukul 6 pagi masih menumpuk di TPS tersebut hingga pukul 9 pagi. Selain itu, sampah juga meluber hingga ke badan jalan dan aroma tak sedapnya mengganggu aktivitas belajar mengajar bagi sejumlah sekolah di kawasan sekitar. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin Muhyar mengatakan, petugas pengangkut sampah sudah bekerja 2 kali dalam sehari untuk mengangkut sampah di TPS itu, yakni pada malam dan dini hari. Menurutnya sampah masih menumpuk di TPS itu hingga pukul 9 pagi karena warga membuangnya setelah pukul 6 pagi. TPS di Komplek Pelajar Mulawarman itu sudah 10 tahun yang lalu sudah dari situ. Kemudian itu kan secara rutin sudah diangkut mulai malam, kemudian pagi. Kenapa akhir-akhir ini semakin menumpuk? Karena pertama ada di sana kan ada pertambah jumlah penduduk yang membuang ke sana karena ada beberapa titik yang ditutup. Nah, kemudian juga ada yang membuang karena sesuai jadwal setelah sebersih pagi, setelah jam 6, jam 7 dibuang lagi ke sana sehingga ada keterlambatan pengangkutan. Dan itu memang kada rutinitas itu, tapi ada pada saat-saat tertentu ketika mobil yang harusnya pagi itu mengambil
sudah selesai pagi, mengangkut di tempat lain, ada sampah baru sehingga banyak sampah. Nah, kami menghimbau lah pada masyarakat warga sekitar situ, tolong buang sampahnya pada saat dan pada tempat dan jam yang ditentukan. Jadi bukan itu sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak, itu memang sudah rutinitas kita. Muhyar menambahkan TPS di dekat sekolah itu rencananya akan dipindah namun masih dalam tahap pencarian lahan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.